Halo, selamat malam Bu Vivi. Bisa dimulai? Selamat malam teman-teman semuanya. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat Apa malam, Bu. kabar? Malam. Bu. Malam, Bu Gimana Vivi. kabarnya hari ini? Baik, puji Baik, Tuhan baik, puji Bu. Baik. Tuhan. Oke, teman-teman, kita hari ini berkumpul kembali ya setelah hari Senin kemarin mendengarkan cerita dan refleksi yang kita dengarkan kemarin. Hari sekarang kita coba mendengarkan pengantar dari Ibu Susan. Bu Vivi, kita doa pembukaan dulu. Mohon maaf. Oh ya, sorry, kita doa pembukaan dulu ya. Mungkin saya boleh minta tolong dari salah satu peserta untuk membantu kita berdoa. Ibu eh, Ibu Inge, bisa Ibu Inge? Halo, Ibu Inge ada? Ya, Atau ya, ya, bisa minta tolong bantu doa Bu yang ada di depan layar. ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Allah, Putra Allah yang tunggal. Ajarilah agar aku memiliki kemurahan hati. Memiliki kemurahan hati sejati agar aku melayani Engkau sepantasnya, agar aku memberi tanpa menghitung biaya, agar aku berjuang tanpa memperhatikan luka, Kak, agar aku bekerja tanpa mencari apa ya, mencari istirahat. kabur sekali, agar aku mengorbankan diri tanpa memikirkan imbalan, asalkan aku tahu bahwa aku melakukan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kabur, Bu. Terima Maaf. kasih. Ya, enggak apa-apa Bu Inge. Terima kasih. Bu Inge Surabaya ini ya. Iya. Oke. Eh, Sekarang kami akan mulai review kemarin yang telah kita terima hari Senin. Saya boleh minta tolong kepada Ibu Susan untuk mereview Punta kemarin. Terima kasih Ibu Vivi. Selamat malam Bapak dan Ibu. Kita bertemu kembali eh, hari ini, malam hari ini untuk punta kedua. Tapi sebelumnya kita akan merefresh punta pertama dan kemudian kita akan sama-sama nanti ya saling berbagi refleksi kita untuk saling menguatkan dan meneguhkan perjalanan ziarah kita serta merasakan kasih dan karya Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sebentar, saya akan share screen. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Jadi kita refresh sedikit saja. Maria de Garin adalah istri seorang pandai besi. Dia tinggal di dekat daerah pertanian di Eguibar, dekat dengan rumah Ignatius di Loyola. Kemudian tak lama setelah Santo Ignatius dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Ayahnya yang berduka menyalahkan Inigo atas kematian tersebut. Sehingga kemudian Inigo disusui dan dirawat oleh Maria de Garin di Eguibar, di rumah pertaniannya Eguibar.
Kemudian pemelajaran itu untuk berlanjut terus hingga sekitar usia 6 atau 7 tahun. Ini adalah scene dari movie. Jadi Maria de Garin terus mendampingi Inigo, mengasihinya, dan berusaha membantu dan membelanya, dan terus mendukungnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam yang mohon rahmat untuk Pungta ini adalah, aku mohon keterbukaan hati agar menyadari kehadiran orang yang memberikan kasihnya kepadaku. Dengan refleksinya adalah mengingat sebuah pengalaman di mana aku merasa gembira dan bersyukur saat aku kehilangan seseorang yang penting bagiku, atau saat kesulitan atau duka yang kualami, dan menemukan bantuan atau kelegaan dari orang yang tak kuduga. Kemudian pertanyaan refleksi yang kedua, siapa yang menjadi Maria de Garin dalam hidupku? Yang secara sederhana mencoba menyapaku, memperhatikan dan ingin mendengar kabarku, menasehati, mendukung, dan memberi peneguhan kepadaku. Mungkin terkadang bukan dengan cara yang aku suka, namun mencoba membawa kebaikan bagi diriku. Kemudian pertanyaan ketiga, refleksi yang ketiga adalah bantuan atau kelegaan seperti apa yang aku terima? Bagaimana perasaan dan tindakanku saat menerima kebaikan tersebut? Mengapa aku merasa demikian? Demikian sedikit pengantar singkat untuk memulai break room untuk percakapan rohani kita malam hari ini. Saya kembalikan lagi kembali pada Ibu Vivi. Terima kasih. Makasih, Bu Susan. Oke, teman-teman, sebentar lagi kami akan membagi teman-teman semua masuk ke dalam break room. Satu break room mungkin sekitar 4 orang. Dan nanti seandainya ada di dalam break room itu tidak ada fasilitator, nanti kami minta tuan dari teman-teman untuk ambil inisiatif untuk menjadi salah satu timekeeper sehingga saling mengingatkan temannya sehingga semuanya punya kesempatan untuk sharing juga. Begitu. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Cara melihat fasilitator nanti bisa dilihat dari namanya, yang di depannya nama ada angka nolnya dulu, gitu ya. Kalau ada angka nolnya itu fasilitatornya. Kalau tidak ada berarti minta tolong teman-teman inisiatif. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kami akan langsung masuk bantu ke breakout room. Oke, teman-teman, terima kasih untuk sharingnya di dalam kelompok masing-masing. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pungta yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Katarina. Kali ini kita mendengarkan dari Ibu Katarina. Silakan Ibu Katarina. Terima kasih Kak Vivi. Selamat malam teman-teman, suster dan frater yang terkasih. Bagaimana tadi hasil percakapan rohaninya? Pasti saling meneguhkan dan menguatkan ya. Setelah kemarin hari Senin, kita sudah belajar dari Maria de Garin. Kali ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang mempunyai peranan cukup penting bagi pertobatan ini tuh. Ia adalah Donya Magdalena de Arau, pembawa kabar baik. Siapakah dia? Ayahnya bernama Don Pedro de Arau. Ia adalah Inspektur Jenderal, pimpinan pasukan Spanyol. Ia berdarah biru
keturunan aristokrat. Kita bisa lihat dari title di depan namanya, yaitu Donya untuk wanita atau perempuan, dan Don untuk pria. Ia juga merupakan salah satu dayang-dayang kesayangan Ratu Isabella dari Spanyol. Pada tanggal 2 September 1498, ia menikah dengan Don Martin Garcia de Loyola. Don Martin ini merupakan kakak Inigo. Sebagai hadiah pernikahan, Ratu Isabella memberi mereka perhiasan dan juga lukisan The Annunciation atau kabar sukacita. Lalu Magdalena setelah menikah dengan Martin, pindah ke Kastil Loyola. Inigo yang saat itu berusia 7 tahun, yang awalnya diasuh oleh Maria de Garin atau ibu susunya, ikut dengan mereka ke Kastil Loyola. Nah, karena perbedaan yang cukup jauh antara Inigo yang berusia 7 tahun dan Magdalena yang sudah menikah dengan kakaknya Inigo, maka hubungan mereka itu sudah seperti mama dan anak, bukan seperti kakak ipar dengan adik ipar. Magdalena berperan penting bagi pendidikan Inigo. Ia membawakan buku, mengajarkan membaca dan menulis, bercerita tentang kehidupan aristokrat. Inigo yang suka membaca, suka bertanya kepada Magdalena tentang karakter tokoh dari buku yang dibacanya. Dan namanya juga anak-anak. Inigo kadang nakal, kadang menjengkelkan. Namun Magdalena tetap sayang dan tetap sabar. Mereka bercanda bersama, tertawa bareng, layaknya mama dan anak. Ini adalah lukisan The Annunciation, kabar sukacita. Magdalena memasang lukisan ini di kapel yang ada di Kastil Loyola. Dan Inigo kecil suka sekali berdoa di depan lukisan ini. Sehingga lukisan ini juga punya peranan sebagai awal devosi Inigo kepada Bunda Maria dan berperan penting pada pertobatan Inigo. Setelah kita bercerita sedikit tentang Inigo kecil, kita lompat ke tahun 1521, di mana terjadi peristiwa Cannonball di Pamplona. Kaki Inigo terkena peluru meriam di Pamplona, sehingga Inigo yang terluka dibawa pulang ke rumahnya di Loyola di Aspetisia. Di Loyola, Inigo kembali dirawat oleh Magdalena, mama ketiganya. Selama masa perawatan, Inigo bosan. Ia yang biasanya aktif berpesta menari di pesta istana, berlatih senjata, mengejar musuh, kini hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Kamar tersebut menjadi sebuah penjara bagi Inigo. Dia tidak bisa kemana-mana. Kebiasaan membaca yang sudah terbentuk pada saat Inigo tinggal di lingkungan kerajaan digunakannya untuk mengisi waktu. Jadi Inigo minta ke Magdalena untuk mencarikan buku bacaan yang bersifat dan bersemangat kepahlawanan dengan bumbu percintaan di abad pertengahan. Bukunya yang diminta antara lain King Arthur, Sir Lancelot, Amadis de Gaul, dan buku-buku sejenisnya. Nah, Magdalena sudah cari buku yang diminta itu hingga ke rumah-rumah bangsawan di Donostia. Donostia itu merupakan daerah yang kurang lebih jaraknya 4 km dari Loyola.
Namun buku yang dicari tidak ada. Jadi Magdalena memberikan buku lain kepada Inigo, dan mau tidak mau Inigo menerima dan membaca buku tersebut. Dari sekian banyak koleksi buku di kastil, Magdalena memilihkan dan memberikan 2 buku ini kepada Inigo untuk dibaca, yaitu buku The Life of Jesus Christ dan The Golden Legend. Ini cerita tentang kehidupan Santo dan Santa. Selama dalam masa pemulihan, Inigo kembali sepenuhnya berada di bawah pengasuhan Magdalena, karena Martin masih dalam medan perang. Ia merawat pemulihan fisik dan spiritual Inigo, memilihkan dan memberikan 2 bacaan tersebut sebagai asupan rohani bagi Inigo, orang yang dikasihinya dan dirawat sejak kecil. Awalnya Inigo menolak dan menganggap 2 buku ini lebih pantas bagi Pedro, kakaknya, yang sudah menjadi pastor. Tapi mau tidak mau Inigo menerima karena tidak bisa bergerak sama sekali, hanya bisa berada di tempat tidur. Ketika membaca, dalam benak Inigo muncul dambaan suci dan kehendak kuat untuk mengikuti jejak seperti Santo Dominikus dan Santo Fransiskus dari Assisi. Persis seperti ketika ia kecil, selalu mencontoh tokoh yang dikaguminya dalam buku bacaannya. Masa perawatan dan pemulihan kaki Inigo memakan waktu kurang lebih 9 bulan sebelum ia lahir menjadi pribadi yang baru. Pada saat saya baca 9 bulan, langsung pikiran saya teringat pada kita-kita yang dirawat dalam rahim mama selama 9 bulan sebelum kita dilahirkan ke dunia baru. Inilah pertobatan Inigo. Nanti teman-teman bisa baca di materi yang akan dibagikan di dalam WhatsApp group. Relasi Inigo dan Magdalena ini mutual. Mereka saling memberi dan menerima. Magdalena sebagai mama ketiga mengajar membaca, mengajar menulis, dan juga memberi bekal agama pada Inigo. Ia merawat pemulihan fisik dan spiritual, mengurus tidak hanya kaki Inigo yang patah, tapi juga jiwanya yang hancur. Dari sekian banyak buku yang ada di kastil, Magdalena memilihkan dan memberikan asupan rohani yang baik bagi Inigo. Ia menyediakan 2 buku tersebut yang mempercepat pertobatan Inigo. Bacaan tersebut merasuki hati dan pikiran Inigo dan tumbuh kehendak kuat dan dambaan suci. Lalu apa yang diterima Magdalena dari Inigo? Terus terang, awalnya saya kesulitan. Apa ya yang diterima Magdalena dari Inigo? Lalu saya merasa bahwa Magdalena sebagai mama hanya memberi tak harap kembali. Magdalena hanya memberikan yang terbaik bagi Inigo. Apa itu yang dianggap baik? Ialah kembali dekat kepada Allah. Sebagai spiritual gatekeeper, Magdalena hanya memasukkan hal-hal yang baik. Hanya memberikan buku spiritual atau buku rohani kepada Inigo selama masa penyembuhannya.
Walaupun awalnya buku tersebut tidak menyenangkan bagi Inigo. Sama aja Pak, boleh di sini, boleh di samping, boleh yang gampang Magdalena aja. membawa kabar baik untuk Inigo sehingga mentransformasi dan membawa Inigo lebih dekat kepada Tuhan. Lalu saya jadi ingat akan Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Awalnya tentu bukanlah kabar gembira bagi Bunda Maria. Lalu bagaimana relevansinya dengan kehidupan masa kini? Dalam keseharian, hal-hal baik bisa kita sampaikan kepada orang lain. Orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Sesederhana apapun itu, bisa menggugah orang lain untuk merasa dekat pada Allah lewat sapaan kita. Di sini saya ambil contoh dalam hal pelayanan. Ajakan untuk mendaftar menjadi fasilitator suatu komsel, kita sebut saja fasilitator LRP. Pada awalnya mungkin kita bisa bilang, nanti waktuku untuk nonton drakor yang berseri-seri itu berkurang. Padahal seru banget drakornya. Weekend aku nggak bisa kemana-mana. Harus ikut percakapan rohani. Aku nggak bisa jalan-jalan. Aku terikat pada komitmen kurang lebih selama 6 minggu. Ternyata setelah gabung menjadi fasilitator LRP, apa yang didapat jauh dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Menjadi fasilitator membuatku menjadi lebih dekat pada Tuhan. Nah, itu tadi sekelumit tentang Magdalena. Sebelum kita lanjut ke refleksi. Namun sebelumnya, baiklah bila kita cermati rahmat yang dimohon. Aku mohon rahmat kerendahan hati, agar dapat belajar dari Magdalena de Arao, agar aku dimampukan memberi hanya kabar baik bagi orang sekitarku, seperti aku menerima kabar baik dari orang sekitarku untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, siapapun itu, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang kita sayangi maupun yang tidak kita sukai. Dalam berbagai peristiwa, ada hal-hal yang sesuai dengan keinginanku saat itu. Ada pula hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Pertemuan yang membosankan, diskusi yang tidak menyenangkan. Namun seiring berjalannya waktu, barulah kusadari ada hal baik di balik hal yang awalnya tidak aku sukai. Ternyata aku diarahkan untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Saya mengajak teman-teman untuk mengamati perjalanan hidup kita masing-masing. Tindakan atau perkataan baik dari orang lain yang mana
yang mengubahku menjadi semakin dekat dengan Allah hingga seperti sekarang. Semakin mengenal Allah, semakin mengenali jejak-jejaknya dalam peristiwa hidupku, semakin mengikuti jejaknya, semakin sering berdialog dengan Allah. Siapakah mereka, pembawa kabar baik itu? Siapa Magdalenaku? Perubahan apa yang terjadi dalam diriku? Sebaliknya, apakah aku sudah menjadi pembawa kabar baik seperti Magdalena? Kapan aku menjadi Magdalena? Perubahan apa yang terjadi dalam diri penerima kabar baikku? Apakah mereka semakin mengenal dan mendekat pada Allah? Apakah kata-kataku menggugah mereka untuk peduli pada kebutuhan sekitar? Apakah menginspirasi mereka untuk melakukan sesuatu demi kemuliaan Allah? Maka jadilah pembawa kabar baik dan hidup tumbuh dalam Kristus. Baiklah, itu tadi Pungta untuk Magdalena de Arau. Dan untuk nanti malam kita melakukan persiapan untuk pesiarahan kita besok. Nah, ini nanti juga akan dibagikan di WhatsApp group. Jadi teman-teman nanti malam bisa melakukan persiapan kurang lebih 15 menit. Di dalam panduan ada persiapan, ada doa, dan juga yang penting adalah dambaan. Sehingga besok pagi kita sudah siap untuk melaksanakan peziarahan. Di mana di sini ada tahap-tahapnya, yaitu tahap persiapan, ada doa pembuka, ada dambaan, lalu dilanjut pada aktivitas ziarah. Kemudian diakhiri dengan percakapan dengan Yesus sebagai sahabat dan ditutup dengan Bapa kami. Teman-teman jangan lupa untuk menuliskan refleksi dan bisa membagikannya di media sosial ataupun di WhatsApp group untuk saling meneguhkan. Demikian, terima kasih. Selamat berziarah dan Terima, ka- saya kembalikan ke Kak Vivi. terima Silakan Kak kasih Kak Vivi. Katrina. Terima kasih atas punten. Sangat bagus ya Kak Katrina. Teman-teman, mari sekarang setelah kita mendengarkan punten, kita akan eh, tutup bersama. Mungkin sebelum tutup bersama, kita bisa foto bersama. Ada yang bisa bantu untuk foto bersama? Silahkan dibuka kameranya yang masih off cam. Ada 2 halaman ya. Oke, sudah semua. Nah, yang halaman kedua masih ada yang off kamera, mau di open. Ya, mulai halaman pertama. 1, 2, 3.
Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup dengan doa, kami akan mengingatkan untuk punta selanjutnya itu akan diadakan tanggal 17 Mei. 17 Mei hari Jumat. Jadi kita masih ada waktu untuk merefleksikan punta yang kedua tadi hari ini dan nanti malam dan besok. Kemudian jangan lupa di-sharingkan di dalam grup dan kita ketemu lagi tanggal 17 Mei hari Jumat di jam yang sama. Terima kasih semuanya. Kita akan tutup dengan doa. Saya boleh minta tolong sekarang mungkin ada yang bapak-bapak cowok yang bisa bantu kita berdoa. Siapa ya cowok di sini? Siap. Ya, oke, silakan Pak. Mari teman-teman kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah dan Maha Cinta, anugerahkanlah kepadaku dambaan yang besar untuk memahami dan mengalami kebenaran tentang Engkau, ciptaanmu, diriku, dan relasiku denganmu. Bantulah aku agar siap membuka diri bagimu dan karyamu dengan jiwa besar dan hati rela berkorban. Aku persembahkan seluruh ingatan, pemahaman, kehendak, kebebasan, dan segala yang kumiliki agar Engkau gunakan seturut kehendak-Mu yang Maha Kudus. Tuntunlah aku untuk masuk dalam keheningan yang dalam, kaya dan penuh rahmat, di mana tak ada sesuatu pun dapat mengalihkan perhatianku dari kehadiran-Mu. Aku mohon agar Engkau menyatakan diri-Mu kepadaku pada 2 minggu mendatang dan mengobarkan diriku dengan syukur, cinta, dan pujian. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang membuat aku dapat mengabdi Engkau dengan lebih baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Paul. Kembali, Bu. Oke teman-teman. Sampai jumpa. Sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih Bapak Ibu, Bang Paul, Terima kasih izin semuanya. pamit. Terima kasih semuanya. Kalau murah atau ketinggalan, nanti bisa ikut lewat YouTube ya. Terima kasih. Terima kasih. Pamit. Terima kasih.